Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Kawin. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah Bu Cici yang kehidupan beliau sebagai seorang janda tua secara kehidupan perekonomiannya sangat sulit. Untuk makan pun harus mendapatkan belas kasihan dari tetangganya terlebih dahulu baru bisa makan. Tapi untungnya di zaman sekarang ini ada yang namanya bantuan dari desa yang setidaknya bisa mencukupi kebutuhan untuk sehari-harinya. Tapi di balik kehidupan Bu Cici ini ada cerita mistis yang membuat dirinya menjadi seperti sekarang ini, yang benar-benar membuat Bu Cici ditinggalkan oleh saudara-saudaranya dan dikucilkan oleh warga sekitar. Awal ceritanya Bu Cici yang dilahirkan dari keluarga yang biasa saja, keluarga yang sederhana. Dia itu mempunyai adik perempuan, sebut saja namanya Yuni. Bu Cici dengan adik perempuannya yang usianya tidak terpaut jauh, hanya selisih 3 tahun saja. Nah, sewaktu itu Bu Cici remaja, dia dipersunting oleh lelaki sebut saja namanya Pak Karto. Dan hasil dari pernikahan itu mereka mempunyai 2 orang anak. Dengan kehidupan 2 orang anak dan kedua orang tuanya yang sudah dalam keadaan sakit-sakitan, sudah tidak bisa beraktivitas lagi, hanya terdiam di dalam rumah. Alhasil Pak Karto, suaminya Bu Cici, sebagai tulang punggung yang harus menafkahi seluruh keluarganya dari kedua anaknya sampai kedua orang tuanya Bu Cici. Pekerjaan yang dilakukan Pak Karto saat itu sebagai kuli bangunan. Hasil dari kuli bangunan yang tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga. Yang singkat ceritanya, Bu Cici akhirnya meminjam uang ke tetangga, yang ternyata tetangganya itu seorang rentenir. Setiap hari hutangnya semakin menumpuk. Bu Cici yang tidak dapat melunasi dan Pak Karto sendiri yang sebagai suaminya malah kabur. Tapi bukannya hanya kabur dan tidak bertanggung jawab dengan hutang piutangnya. Tapi yang lebih parah lagi, Pak Karto mengajak adiknya secara diam-diam tanpa diketahui oleh Bu Cici dan kedua orang tuanya. Mereka berdua menjalin hubungan yang benar-benar tidak masuk akal. Mereka kabur meninggalkan rumah dengan piutang yang setiap harinya ditagih oleh rentenir. Bu Cici sebagai anak paling tua yang harus menanggung beban keluarga dari mulai kedua orang tuanya dan juga 2 anaknya. Bu Cici yang usianya waktu itu masih 20-an lebih, setiap hari dikejar-kejar oleh rentenir sampai membuat rumah yang dihuni oleh dirinya termasuk kedua orang tuanya hendak diambil sebagai jaminan hutang piutang yang setiap bulannya bunganya semakin bertambah. Bu Cici yang saat itu bingung harus bagaimana. "Saya akan berusaha melunasinya," ujar kepada rentenir. Dan waktu itu pekerjaan yang dilakukan Bu Cici sebagai penjual jamu gendong dengan hasil yang pas-pasan. Untuk kedua anaknya saja yang masih kecil-kecil, yang usianya itu satunya 8 tahun dan satunya masih 3 tahun, dan ini benar-benar kewalahan. Sementara kedua orang tuanya sakit-sakitan yang setiap minggu harus ke puskesmas, bolak-balik beli obat. Sewaktu itu Bu Cici ini berjualan jamu gendong, dia bertemu dengan salah satu temannya. Bu Cici menceritakan tentang masalah perekonomiannya dan mendapatkan saran serta solusi yang bisa membuat rumah yang dihuni Bu Cici tidak diambil oleh rentenir dan hutang piutangnya itu bisa terlunasi. Solusi yang disarankan oleh temannya ini tentang pernikahan dengan sesembahan. "Kamu gak usah takut, tetangga kamu sendiri yang di ujung desa, dia juga melakukan hal yang sama. Tapi untuk mendapatkan itu semua, termasuk untuk bisa kawin dengan makhluk gaib, tempatnya sangat jauh.
Dan singkat ceritanya, dengan melihat kondisi yang waktu itu Bu Cici seorang janda, akhirnya mengikuti saran dari temannya ini. Mereka berdua pergi ke salah satu tempat yang perjalanannya itu kurang lebih 4 jam lamanya. Dari kampungnya mereka naik angkot sampai 3 kali. Bu Cici yang izin dengan orang tuanya dengan alasan mau belanja kebutuhan. Padahal kenyataannya yang sebenarnya itu Bu Cici datang ke dukun untuk melakukan ritual kawin yang layaknya nikah sama manusia. Ada penghulu dan ada saksinya. Penghulunya sendiri itu sang dukun dan saksinya itu tentunya temannya sendiri. Bu Cici yang melihat sosok gaib dengan badan besar dan wajah menyeramkan berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Aku mau saja menikah dengan sosok itu, walaupun menakutkan, menyeramkan, tapi setelah berubah menjadi sosok yang sangat tampan. Sampai singkat ceritanya, setelah pernikahan itu dilangsungkan, Bu Cici diberikan saran oleh dukun untuk selalu melakukan apa yang diinginkan oleh pasangannya. Jadi kapanpun itu Bu Cici harus siap melayani dan paling utama itu setiap Jumat Kliwon. Jangan pernah tinggalkan kamar dari jam 8 sampai waktu subuh. Setelah mendengar saran dari dukun, setelah sampai di rumah dan 3 hari setelah itu, kebetulan malam Jumat Kliwon, Bu Cici di dalam kamarnya dan kedua anaknya yang biasanya tidur bersama diminta untuk tidur dengan kakek dan neneknya. Pintu kamar yang terbuat dari kayu dikunci rapat-rapat agar anak atau orang tuanya tidak bisa masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu juga disiapkan berbagai macam kembang yang sudah dicampur dengan minyak misik. Setelah hampir 1 jam Bu Cici menunggu sampai tertidur. Nah, di malam tidurnya sosok genderuwo datang dengan wujud yang besar, kuku tajam, mata yang menatap dengan tajam. Namun tak berselang lama sosok itu berubah menjadi sosok tampan selayaknya manusia pada umumnya. Mereka pun segera melakukan ritual, melakukan hubungan selayaknya suami istri. Setelah melakukan hubungan tersebut, ketika Bu Cici mendengar suara orang mengaji, dari pengeras suara masjid, Bu Cici terbangun dengan sosok gaib itu sudah menghilang. Saat Bu Cici bangun dari tidurnya, dia melihat uang yang sangat banyak di bawah tempat tidurnya. Uang yang sangat banyak membuat Bu Cici sangat senang dan dihambur-hamburkan sampai tidak sadar. Uang itu sudah berantakan di lantai. Aduh, jadi berantakan. Jangan sampai anak-anak tahu ataupun kedua orang tuaku tahu ini. Segera mungkin Bu Cici membereskan uang yang berserakan di lantai. Dan keesokan harinya Bu Cici didatangi oleh temannya yang kemarin mengantar dirinya ke dukun. Bu Cici yang memberikan amplop uang sebagai tanda terima kasih karena sudah mengantarkannya, namun di depan orang tuanya Bu Cici, dia beralasan melunasi hutangnya perantara temannya ini. Setelah itu pun Bu Cici langsung bergegas ke rumah rentenir untuk melunasi segala hutang piutangnya yang sangat banyak. Alih-alih untuk menipu orang sekitar setelah Bu Cici melakukan pernikahan dengan sosok gaib, Bu Cici mencari cara agar apa yang dilakukannya ini tidak dicurigai. Setelah 3 bulan melakukan ritual kawin, jualan jamu gendongnya berhenti dan Bu Cici melanjutkan usaha lainnya dengan cara membuka kios sembako kecil-kecilan di depan rumah. Uang yang dihasilkan di dalam kamarnya disimpan dalam karung dengan jumlahnya ratusan juta, tapi itu dia bingung harus bagaimana caranya menghabiskan uang itu dan agar orang-orang itu tidak tahu kalau dia melakukan pesugihan. Setelah dipikir-pikir lagi keadaan rumah yang benar-benar tidak layak, yang masih dalam kondisi rumah yang benar-benar seadanya, Bu Cici berencana akan membangun rumah untuk orang tuanya. Namun sebelum itu Bu Cici akan berusaha agar toko sembakonya banyak pembeli, agar warga sekitar tidak mencurigainya. Satu persatu dalam 1 minggu tetangga mulai datang sampai 1 tahun. Toko sembakonya sudah terkenal di desanya, bahkan sampai luar desa. 1 tahun sudah Bu Cici melakukan ritual pesugihan dengan keadaan anak pertama yang sakit-sakitan. Setiap harinya selalu merintih kesakitan, entah apa yang menyebabkan anak itu sakit.
Bu Cici sendiri menganggap itu hanya sakit biasa. Pada satu malam, anak pertamanya ini muntah-muntah sampai mengeluarkan darah. Saat dibawa puskesmas, di dalam perjalanan nyawa anaknya Bu Cici tidak tertolong. Dan setelah kematian anaknya, Bu Cici yang setiap malam tertentu harus melayani sesembahannya. Dan setelah itu uang yang selalu berserakan di kamarnya membuat Bu Cici akhirnya bisa merenovasi rumah agar Bu Cici lebih leluasa melakukan ritual di dalam kamarnya dan anaknya bisa dibuatkan kamar sendiri. Sementara kedua orang tuanya dibuatkan bangunan yang lebih layak lagi daripada rumah yang dulu dihuni. Tapi tetangga sekitar waktu itu keheran-heranan. Bagaimana mungkin seorang janda yang banting tulang sendirian bisa menjadi seorang kaya raya dalam kurun waktu 1 tahun dan bisa bangun rumah? Mulai saat itu gosip tentang Bu Cici melakukan pesugihan sudah menyebar sampai terdengar di telinga Bu Cici. Tapi Bu Cici sendiri tidak peduli, dia semakin menjadi-jadi melakukan pesugihan. Rumah yang sudah dibangun, toko sembako yang dipekerjakan banyak karyawan sampai kabar itu akhirnya didengar oleh mantan suaminya yaitu Pak Karto. Pak Karto yang datang ke rumahnya Bu Cici dengan meminta uang. Bu Cici pun memberikannya dengan ikhlas, tapi dibalik dia memberikan harta ke mantan suaminya yang berhubungan dengan adiknya sendiri. Ada maksud dan tujuannya, yaitu akan dijadikan tumbal dari pesugihan Bu Cici. Hubungan dengan sosok gaib itu semakin menjadi-jadi. Tak peduli sosok jin yang sangat menyeramkan itu berhubungan dengannya. Namun lambat laun Pak Karto yang tahu Bu Cici melakukan pesugihan akhirnya mengajak anaknya yang masih kecil dibawa oleh mantan suaminya untuk tinggal bersamanya. Setelah beberapa tahun setelahnya, kondisi kekayaan Bu Cici yang semakin luar biasa. Namun secara tidak sengaja Bu Cici melanggar pantangan yang seharusnya tidak dilakukan olehnya. Dan akhirnya adik perempuannya yang berhubungan dengan mantan suaminya itu tiba-tiba meninggal dunia. Bu Cici yang sempat datang ke dukun menanyakan tentang kejadian itu. Sebenarnya pernikahan itu tidak banyak memakan tumbal, tapi karena kamu melakukan sesuatu tantangan yang seharusnya tidak dilakukan, dan kamu melanggarnya yang membuat anak dan adikmu itu meninggal dunia. Setelah dia datang ke dukun, tidak berselang lama ibu kandungnya ini sakit-sakitan dan berakhir meninggal dunia. Kabar tentang orang tuanya yang meninggal dunia ini membuat geger di kampung kalau Bu Cici melakukan pesugihan. Rentetan kematian dari anaknya yang disusul dengan adik kandungnya dan juga ibunya dalam kurun waktu 2,5 tahun. Setelah ibunya meninggal, Bu Cici datang lagi ke dukun untuk menanyakan, "Apa penyebab ibuku meninggal?" "Karena kamu menolak keinginan dari sesembahanmu sendiri. Kamu sudah tidak mau melayaninya." "Saya memang sudah tidak mau melayani, karena saya tidak mau ada yang menjadi tumbal lagi. Apalagi tumbal itu dari keluargaku." Keadaan keluarganya yang sudah tidak lengkap lagi, Bu Cici hanya tinggal dengan bapaknya. Para tetangganya pun tak ingin dekat-dekat dengan Bu Cici karena takut akan dijadikan tumbal. Karena memang bukan hanya keluarganya saja yang dijadikan tumbal. Temannya Bu Cici sendiri yang pernah mengantarnya ke dukun untuk melakukan ritual, yaitu menikah dengan jin itu juga meninggal dunia. Bahkan orang yang pertama kali jadi tumbal itu adalah temannya Bu Cici sendiri. Karena dia orang yang pertama kali pemakan uang dari hasil ritual kawin itu. Bu Cici yang sudah tidak lagi melakukan hubungan dengan sosok gaib itu yang membuat seluruh harta bendanya ini perlahan-lahan habis. Apalagi dengan keadaan bapaknya yang sakit-sakitan membuat Bu Cici terpuruk. Sudah diperiksakan ke berbagai rumah sakit tapi tidak sembuh-sembuh. Singkat cerita, setelah hartanya ini hanya tersisa 2 rumah orang tuanya dan rumahnya sendiri. Namun setelah orang tuanya ini meninggal, salah satu rumah ini dijual untuk menghidupi dirinya sendiri. Sementara toko sembakonya yang memang sudah tidak terisi lagi semuanya sudah habis. Karena untuk biaya pengobatan orang tuanya dan juga untuk kehidupan dirinya sendiri. Sudah berbulan-bulan Bu Cici yang sudah tidak lagi melakukan hubungan dengan sesembahannya.
Sampai akhirnya Bu Cici meminta pertolongan ke Ustadz untuk melepaskan perjanjian dengan sosok gaib itu. Namun perjanjian antara manusia dengan iblis itu untuk melepaskannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Iblis tidak akan begitu saja melepaskan manusia atau hamba-hamba Allah yang sudah terjerumus ke dalam lembah kesetanan kemusyrikan. Sampai singkat ceritanya, rumah Bu Cici yang dibangun dengan uang pesugihan itu dijual, sementara dia memilih untuk tinggal di belakang rumahnya. Dengan satu tempat tinggal yang terbuat dari bilik bambu karena memang hanya itulah yang Bu Cici miliki. Dengan keadaan yang sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa bekerja lagi karena setiap apapun yang dilakukan hanya cacian dan sindiran dari orang-orang sekitar. Sementara Pak Karto dan anaknya yang nomor 2 ini entah kemana perginya. Mereka selamat dari jerat pesugihan. Dengan keadaan yang sebatang kara, hidup di gubuk bilik bambu di belakang rumahnya yang telah terjual. Bu Cici yang mengandalkan belas kasih dari tetangga untuk bisa menyambung hidup. Sampai saat ini kondisi Bu Cici sangat memprihatinkan akibat ulahnya sendiri yang melakukan pesugihan kawin. Dulu yang pernah merasakan menjadi orang kaya dengan segala kemewahan, tapi sekarang hanya hujatan cacian dari warga sekitar. Apa yang dia tanam itulah yang akan dia tuai. Dan akhirnya pun cerita selesai. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya dari channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.